Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Cahaya Kemenangan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu dan terangi hati pikiran umat-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan berbicara tentang kuliner rohani. Mari kita baca Kisah 2 ayat 41 sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia wisata berkembang tidak melulu mengunjungi destinasi tertentu yang terkenal. Kita masuk dalam wisata lidah alias kuliner. Tempatnya bisa di mana saja, dalam negeri ataupun luar negeri. Bisa juga nggak perlu jauh-jauh dalam kota-kota, di mal-mal, atau di tempat makan yang menyajikan beragam menu-menu yang enak dan lezat, pasti diserbu para penggemar kuliner. Rupanya, wisata kuliner ini juga merambah ke dunia rohani atau gereja. Dengan era internet, kita juga bisa pilih-pilih gereja, cari khotbah yang sesuai dengan selera rohani kita. Kita bisa berjalan-jalan, berselancar di gereja maya tanpa perlu ada yang tahu. Pertanyaannya, apa yang kita cari, bro dan sis? Tuhan atau kepuasan diri sendiri? Harusnya hidup kita berpusat pada Kristus, bukan malah kepada si aku dan segala keinginanku. Mari kita lihat kembali pada awal kekristenan. Apa yang sedang terjadi pada jemaat mula-mula? Mereka cuma punya dua pilihan: mati sebagai pengikut Kristus atau hidup sebagai orang berdosa. Tidak ada lagi soal selera, kenyamanan hidup, tidak ada dalam kamus mereka. Keyakinan iman kepada Yesus Sang Mesias itu saja yang membuat mereka berani mati demi imannya. Pasti ini bukan bonek, tapi keteguhan iman dan kuasa Allah. Menerima perkataannya, dibaptis, tekun dalam pengajaran, dan bersekutu adalah 4 kunci yang memberikan antibodi yang tangguh dalam menghadapi kenyataan hidup. Mereka setelah bertobat, mereka nggak sibuk kuliner rohani. Dikatakan tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bersekutu. Ajaran guru-guru palsu dan bayang-bayang legalisme dari agama Yudaisme tak mudah luntur dari benak mereka. Sekarang mereka berketetapan untuk tekun, tidak bosan-bosan mengikuti ajaran para rasul. Mereka sadar keselamatan yang dihadirkan Sang Mesias sungguh melegakan dan membawa keselamatan kekal. Ketekunan adalah kata kunci agar kita tidak tersesat. Di luar banyak makanan lezat, tetapi belum tentu sehat. Jika sebagian jemaat lebih suka kuliner rohani, ada 2 hal yang mesti jadi perhatian kita. Yang pertama, tidak semua ajaran sehat. Jika terlalu banyak menerima ajaran yang kita sukai, satu saat kita bisa kebingungan mana yang benar. Yang kedua, kembali pada tujuan ibadah kita. Sedang memuliakan Tuhan atau memenuhi selera pribadi kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan sudah menaruh saudara dan saya di komunitas Emmaus, mari bertumbuh dan berkaryalah di tempat yang telah dianugerahkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Jangan lupakan karya Tuhan di Emmaus ini. Dengarlah satu pujian ini. Satu hal yang ku pinta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biar ini mengingatkan kami agar kami tetap setia, bertumbuh dan berkarya di Emmaus. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kami, tetapi biarlah kami ingat bahwa Emmaus ini memiliki satu kenangan buat kami, di mana kami diberikan secara ajaib oleh kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.